Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tepat di hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, kita kembali menyapa dan juga menjumpai Anda dalam talkshow Bincang hari ini. Pagi hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat, meskipun memang musim penghujan ini masih diprediksi akan turun di bulan Januari. Luar biasa pemirsa, di hari ini kesempatan yang luar biasa dan juga sangat membanggakan. Sultan TV dibersamai dengan Bapak Nyoman Nuarta selaku seniman sang maestro desainer Istana Kepresidenan di IKN baru. Assalamualaikum Pak Nyoman. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat. Terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya yang cukup padat dan sibuk. Terima kasih banyak sudah membersamai kami. Ya. Kita akan membahas soal wajah Istana Kepresidenan di IKN baru. Seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo memberi apresiasi tinggi terhadap desain mutakhir Istana Garuda yang dipresentasikan Bapak Nyoman Nuarta beberapa waktu lalu di Istana Merdeka Jakarta. Berkali-kali Presiden juga memberikan acungan jempol terhadap detail desain yang telah mempertimbangkan berbagai segi kebutuhan sebuah istana tanpa mengabaikan faktor estetik dan fungsinya sebagai gedung kenegaraan. Lalu apa filosofi yang diusungnya? Nanti kita akan membahas bersama dengan Pak Nyoman Nuarta. Baik, Bapak, kita langsung saja nih Pak. Selamat atas desainnya yang mutakhir, modern, keren sekali Bapak. Kita juga melihatnya ini sangat bangga begitu. Mungkin Pak bisa diceritakan apa sih sebetulnya filosofi dari desain yang Bapak usung? Silakan. Baik, boleh saya mulai ya dari asal ini saya ditunjuk sebagai membuat basic design ya. Jadi ini kurang lebih setahun lebih ya, 1,5 tahun yang lalu kita itu ikut sembara yang diikuti oleh arsitek dan saya ya. Entah apa ini dasar pemikiran dari pemerintah ya, khususnya PUPR, saya diundang. Ya. Nah, diundang untuk ikut dengan 4 arsitek terkenal. Dan kemudian cara pemilihannya saya juga tidak tahu. Tiba-tiba saya ditunjuk untuk membuat basic design. Dengar ini, basic design ya, belum yang pada ide ya. Jadi ini baru basic design yang saya kira semua orang berhak, termasuk Mbak juga boleh saja mengusulkan desain basic design ya kan. Siap. Itu undangnya orang nggak boleh, itu ingat. Nah, kita ditugasi untuk menyelesaikan seluruhnya basic design yang ada di kompleks istana itu. Jadi tugasnya itu hanya basic design, ide dasar yang akan dikembangkan oleh nanti pemenang tender design and build. Siapapun itu dia yang akan mengembangkan, dialah letak tanggung jawabnya nanti, karena best tech-nya itu yang membuat mereka, bukan sama saya. Cuma saya punya konsep-konsep. Konsep-konsep yang basic design tadi, ya kan? Bagaimana kurang lebih strukturnya, kurang apa? Bagaimana konsep hijaunya? Sekarang kan gedung harus hijau, ya itu segala macam itu sudah semua kita pikirkan, dan kita sebenarnya yang namanya basic design ini cukup dengan narasi-narasi, tapi kita sertakan juga gambar-gambar alternatif, gitu. Jadi nanti pemenangnya itu akan lebih mudah ya, karena ada hal-hal yang mungkin tidak biasa dia kerjakan, seperti misalnya bentuk Garuda itu ya. Saya kira bingung nanti dia kalau saya tidak kasih lebih detail ya, kurang lebih. Nah, kemudian filosofinya seperti ini ya, bangsa ini terdiri dari 740-an suku bangsa yang mempunyai karakter masing-masing, budaya identitas masing-masing. Ada bentuk rumahnya, ada bentuk tekstilnya,
perhiasannya dan sebagainya, banyak sekali. Itulah kekayaan kita, kekayaan Nusantara yang kita sebut ya, luar biasa. Nah, kalau misalnya saya pilih untuk desain dasar dari istana itu salah satu saja, misalnya rumah Minang atau rumah Bali atau rumah Batak. Nah, ke suku-suku yang lain kan merasa ditinggal, betul nggak? Iya. Nanti akan menimbulkan kecemburuan. Kenapa si Nyoman ini pilih dia, kenapa nggak pilih saya? Nah, kan begitu. Saya nggak mau terjadi seperti itu. Karena kita sudah sepakat dengan Garuda sebagai lambang suatu bangsa, walaupun bukan Garuda Pancasila, tapi Garuda. Ya, tidak Pancasila, jangan salah. Itu kita jadikan kami oleh bangsa kita. Karena kita sudah sepakat mengakui lambang Garuda Pancasila sebagai pemersatu. Maka dari itu, Mbak lihat mungkin ya bentuk sayapnya yang agak merangkul ke depan, itu saya harapkan merangkul seluruh suku yang ada di Indonesia. Nah, kita harus bersatu seperti ini. Itu konsep filosofisnya. Baik. Nah, itu. Oke, baik, luar biasa. Pemilihannya berarti Garuda sehingga menyatukan tadi lebih dari 700 suku yang ada di Indonesia dan seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, Pak Nyoman ya. Oke, ini katanya berganti desain, basic desainnya sebanyak 4 kali, betul Pak Nyoman? Atau seperti apa? Mungkin lebih ya. Kan begini, itu namanya proses. Ya, seorang kayak saya itu seperti bikin GWK ya, ini saya pakai perbandingan. GWK itu modalnya saja yang besar itu 3 meteran tingginya itu kalau nggak salah 5 kali tuh ganti-ganti. Karena apa? Setelah kita bentuk baru kita pikirkan, oh ini kurang kuat dari sisi struktur, nah, kita pertebal lagi, bentuknya akan berubah lagi. Itu wajar, begitulah cara orang, jangan cepat puas. Ya, yang saya sampaikan ke anak-anak muda kita ini, saya ini sudah termasuk 70 tahun tua ya. Nah, ini yang muda ini jangan cepat puas, kaji itu. Ya, kalau kami itu bikin bentuk, kita bentuk seperti misalnya kemarin kita presentasi ke istana bahwa itu bentuk yang beratnya berapa, berat sekali, ya. Ukurannya 4 meter kalau nggak salah itu Garuda istana itu ya. Itu kita buat. Nah, seperti itulah nanti jadinya. Apa isi dalamnya? Gini, saat ini orang berpikir Garuda itu apa bisa ada ruangan dalamnya. Nah, itu berpikir seperti itu. Kita dapat persoalan ya, bahwa nanti di dalam perut Garuda itu harus bisa ada ruangan luasnya 28.000 meter persegi. Wow. Bayangkan itu besarnya. Karena pendukung-pendukung dari Setpres, ada Seknek segala macam di sana akan masuk dulu di sana. Ya. Jadi memerlukan begitu besar. Nah, kita desainlah seperti itu dan itu semua terserap, semua terserap. Tapi terakhir minta diperkecil ruangannya karena Setpres dibuat gedung di luar dan lain dari luar. Ya. Jadi hanya perlu sekarang 8.000 meter persegi, kurang lebih dengan segala macamnya 1 hektar lah, ya, untuk keperluan presiden saja dengan staf-stafnya. Itu, Pak. Baik, ini ada apa yang diperkecil dan kemudian katanya dibangunnya nanti menggunakan logam, Pak Nyoman? Gini, itu ya Garuda itu memang kita pakai bahan yang namanya tembaga. Tembaga ini punya kelebihan. Kelebihannya dia tahan sekali terhadap karat. Ya. Kemudian tidak perlu di maintenance. Dia melapisi dirinya dengan oksidasi yang kita namakan patina. Nah, itu warna alam itu yang kamu warnai seperti di belakang saya ini, patutnya ini hijau ini, ya itu proses patina. Jadi proses alam.
Hanya saja kalau alam dibiarkan memproses dari bear cooper itu namanya apa, tembaga baru kita beli yang baru itu warnanya kan kecoklat-coklat kuningan gitu ya. Nah itu perlu 15 tahun untuk membuat warna seperti di belakang saya. Oke. Ada bahan untuk yang namanya patina itu bisa mempercepat proses itu hanya dalam waktu 2 jam saja sudah hijau seperti ini. Ya, nah dia udah otomatis melapisi dirinya. Ya. Dan juga jamur tidak bisa hidup di atas tembaga ini. Ya, di samping warnanya saya senang bagus melihat itu, contohnya masjid gereja di Eropa itu memakai tembaga yang warnanya hijau-hijauan itu, Tosca itu ya. Nah itu, jadi kita usulkan itu. Dan terakhir ini diketahui tembaga itu antivirus. Makanya harganya sekarang melonjak mahal karena alat-alat dapur itu banyak sekarang pakai tembaga. Itu, Mak. Oke, baik. Pak Nyoman, kalau boleh tahu dari mulai membuat basic design tadi untuk Istana Negara, berapa waktu Bapak membuatnya? Ya, begini, waktu sebenarnya bisa ya, cuma masalahnya kan kemarin COVID. Kita tidak ada kesempatan untuk presentasi karena Presiden disibukkan urusan COVID. Ya kita ya tahu dirilah, masa kita presentasi yang apa namanya urusan arsitek gitu, ya, urusan seni, di mana Presiden sibuk luar biasa menghadapi persoalan pandemi ini. Gitu. Nah kemarin terakhir setelah hampir 2 tahun ya, baru kita berkesempatan untuk diundang ke istana untuk presentasi sama dengan Bapak Menteri PUPR, Pak Basuki dan Ibu Dirjen Karya, ya, Ibu Diana ya, dengan Ibu Diana, dan disaksikan oleh Mensesnek, ya, gitu. Oke, Pak Nyoman sendiri bagaimana tanggapannya atau mungkin menjadi bagian dari proses dan juga proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan, Pak? Ya, menurut saya kita ya dengan pengalaman saya ya tentu saya akan bertanggung jawab, harus bertanggung jawab terhadap ide ini gitu. Tanggung jawabnya tentu jaga desain ini supaya seperti itulah jadinya nanti, ya, semirip mungkin gitu, karena Presiden dan Menteri ya, itu menginginkan seperti itu, dan sekarang masyarakat banyak sekali yang menyatakan senang melihat desain itu ya. Itu jadi saya disuruh oleh Bapak Presiden untuk menjaga terus desain itu ikut sampai selesai. Begitu ya, itu jadi tidak bisa saya seharusnya yang namanya basic design udah selesai, lempar saja ke para ahlinya gitu yang memenangkan tender, sudah sebenarnya selesai, tapi beliau khusus mengatakan untuk menjaga desain itu supaya tidak berubah. Oke, artinya nanti akan terus mengikuti proses pembangunannya juga begitu ya Pak Nyoman ya. Pak Nyoman, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Pak Nyoman, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Baik, pemirsa tetap bersama kami dan juga bersama dengan Bapak Nyoman Nuarta, sang maestro desainer Istana Kepresidenan di IKN baru. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
atau Master Plan Istana Ibu Kota Negara Baru Mahakarya Nyoman Nuarta telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Desain Istana IKN baru telah dipamerkan Nyoman melalui akun Instagram pribadinya. Ia menuturkan rancangan Istana Ibu Kota Baru telah dipresentasikan bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti. Sekilas, bentuk istana seperti burung yang tengah mengepakkan sayapnya di tengah gedung Garuda tersebut. Terdapat bangunan yang dilapisi kaca berwarna hijau. Struktur bangunan berada atas sebuah bukit dan dipisahkan dengan jalan. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih membahas wajah Istana Kepresidenan di IKN baru. Kita juga masih ditemani Bapak Nyoman Nuarta, seorang seniman sekaligus desainer Istana Kepresidenan di IKN baru. Sekali lagi pokoknya selamat kepada Pak Nyoman begitu ya. Ini terpilih sebagai pemilik basic design untuk Istana Kepresidenan. Mungkin untuk pemirsa juga yang belum tahu bagaimana desainnya, bisa menyaksikan juga nih di media sosial Sultan TV, karena kita sudah perlihatkan juga, mempertunjukkan bagaimana desain dari yang dibuat oleh Pak Nyoman. Pak Nyoman, ini juga meskipun tadi di segmen awal Pak Nyoman menyebutkan bahwa di perut Garuda itu ada penyempitan lahan, namun ada penambahan lahan juga ya Pak ya untuk di sekitaran Istana Kepresidenan? Bukan penyempitan, memang dulu coupling kita itu hanya 32 hektar. Setelah kita usulkan, kita minta 100 hektar lebih, tidak disetujui. Ya. Oleh desainernya, desainer master plan kan beda dengan kita. Itu akhirnya disetujui 55 hektar ke belakang, gitu loh. Nah, kemarin Pak Presiden menanyakan, Pak Nyoman ini kok botanical gardennya kok begitu kecil, gitu, kurang besar. Ya Pak, lahannya nggak ada. Kami dapat coupling itu kecil, saya bilang. Nah, saya sampai bandingkan proyek saya pribadi di Bali, GWK itu tanahnya 60 hektar. Urus yang bersih itu dapatnya itu 67 hektar. Ini masih di bawah, masa di bawah proyek pribadi dan tanahnya kita beli mahal sekali di Bali itu. Sedangkan ini karena tidak beli tanahnya beribu-ribu hektar. Kok istananya mau cukup segitu, tapi lahannya, hutannya harusnya kan menonjol hutannya gitu loh. Kalau pikiran saya, akhirnya Pak Presiden nanya saya, Pak Nyoman, bukan Mas, beli Nyoman ini apa kurang lebih ininya perlunya ini lahan gitu. Saya bilang sih bagusnya minimal 100 hektar supaya kita mempunyai botanical garden, taman yang besar di mana rakyat bisa berkunjung ke sana gitu loh. Nah, akhirnya Presiden langsung menunjuk Pak Menteri supaya disediakan lahan itu, gitu. Ya jadi saya merasa puas gitu. Jadi apa yang lihat di sekarang itu desain yang 55 hektar. Nah, itu pun yang terbangun berapa? Yang terbangun dulu itu ya yang dari 55 hektar itu cuma 18%. Ya lainnya hijau. Lebih besar hijaunya, sehingga Presiden memberikan tambahan itu menjadi yang terbangun itu hanya 8%.
Bayangkan aja, kan bagus sekali itu, lebih banyak hijaunya yang kelihatan. Mimpi saya itu, saya ini adalah apa, penyayang hijau itu. Tempat saya ini, saya sendiri punya 2.000 pohon loh ya. Ya. Di tempat saya, kapan-kapan kalau pada ada waktu datang ke sini, itu Siap. coba pohonnya ada nggak gitu loh ya. Oke. Tapi seperti ya. Baik, artinya sekarang yang sudah di ACC luas wilayahnya sekitar berapa Pak Nyoman? 100 hektar. Oke, baik. Ya. Untuk wilayah Botanical Garden-nya seluas? Ya itu sisa dari bangunan itu. Oke. Oke. Ya, berapa itu? 92 ya? 92% itu hijau, ruang hijau terbuka. Mimpi saya rakyat itu bisa berkunjung ke sana, itu di dekat istana, karena nanti bisa masuk istana itu kan nanti diskusi dengan pas pampres, dengan setpres, kan? Nanti sampai di mana boleh, kalau tidak ada tamu. Kalau ada tamu agung kan pasar tutup, pastilah. Nah kalau tidak itu dibuka. Kalau Botanical Garden kan anytime bisa dibuka. Tuh. Oke. Nah itulah saya pikir supaya saya tadinya tidak menyebut istana itu ya, atau itu rumah rakyat, apa nantinya. Banyak usulan seperti itu ya, saya sering nyebut rumah rakyat. Oke, ini sebetulnya sudah sedikit dijawab oleh Pak Nyoman. Mungkin ada juga yang kritik begitu ya, yang disampaikan juga bahwa katanya ini basic design yang dilakukan oleh Pak Nyoman mengabaikan unsur ekologis yang lekat di Pulau Kalimantan, Pak Nyoman. Tanggapannya Pak? Ini tadi kan Mbak udah dengar, yang terbuka hijaunya saja sudah 92%. Cuman 8% yang dibangun. Itu saja sudah, karena ini barangkali mungkin nggak tahu tuh orang membangun tuh biasanya kan lebih gede dibangun, hijaunya sedikit. Kalau ini terbalik. Bayangkan saja yang dibangun cuma 8%, yang hijaunya 92%. Apanya yang tidak mikirkan hijau? Dan saya loh, ini pasti nggak tahu saya. Nanti kalau kapan-kapan sempat main ke Bandung, yang punya di tengah kota, ya pohon 2.000 lebih saya nggak ada lagi. Dan tanahnya mahal, itu saya bangun pohon. Kok masih meragukan saya? Siap. Ya. Oke. Jadi harus tahu ya dulu, baru bicara seperti itu. Ya, oke, baik Pak. Oke, nah ini terkait dengan apa tadi yang disebutkan juga oleh Bapak, kemudian ini ada juga penghematan penggunaan energi listrik, begitu ya Pak nanti? Betul. Ya, jadi begini, saat ini kita harus berpikir modern, ya, sedikit mungkin memakai listrik yang didapat dari bahan-bahan fosil seperti batu bara dan sebagainya, karena itu jejak karbonnya kan merusak lingkungan segala macam, tidak sesuai lagi dengan zaman modern. Ya, usulan saya sih untuk saat ini kan banyak yang ahli-ahlinya, nanti saya kan cuma bikin basic design, kita memakai solar cell, tapi solar cellnya jangan di atas bangunan, itu lama-lama kumuh kayak jemuran tempe itu. Ya, saya usulkan solar farm. Jadi solar farm itu misalnya tanah kan ribuan hektar, ini kita ambil 1.000 hektar saja untuk pembangkit listrik tenaga matahari. Misalnya di dekat-dekat rawa yang tidak terpakai, di atas itu untuk solar farm berhektar-hektar, sehingga kita bisa mengurangi pemakaian dari bahan-bahan listrik tenaga batu bara tadi gitu loh. Ya, itu pemikiran saya. Karena apa? Kalau pakai angin, baling-baling yang panjangnya 124 meter atau 150 meter itu memerlukan angin yang besar.
Kalau di sana mati angin, anginnya nggak mampu menggerakkan baling-baling yang besar itu, ya. Jadi mungkin ini ahli-ahlinya akan lebih tahu. Mungkin di Sulawesi bikin pembangkit tenaga angin, di Bali, di Nusa Penida bikin itu mungkin cocok. Ya. Dan juga baling-baling itu ada suara yang mengganggu juga, polusi suara juga loh, kebisingannya itu ya. Nah ini juga harus menjadi pertimbangan. Tapi yang saya paling mudah lihat, yang rasakan di situ pakai tenaga surya. Ya. Anginnya cuma 7 knot tuh nggak mampu terbaling-baling besar. Apalagi yang sekarang yang bisa menghasilkan 10 mega itu, wah itu perlu 150 bentangan ininya, baling-balingnya gitu. Jadi perlu angin besar, harus minimal barangkali itu 14 knot, ya barangkali ya. Itu ada ahli. Demikian. Oke, baik Pak Nyoman. Dan ini pemirsa ya, tadi sudah dijawab oleh Pak Nyoman untuk pertimbangan ekologis dan tetap memperhatikan bagaimana faktor ekologis di Pulau Kalimantan, ditambah juga tadi ada penghematan energi yang kemudian dirancang sedemikian rupa oleh Pak Nyoman yang kemudian nanti akan diteruskan oleh pembangun proyek tadi ya pemirsa ya. Oke, Pak Nyoman, apakah kemudian dari desain yang luar biasa ikonik ini diharapkan juga bisa menjadi magnet mungkin ikon dari Pulau Kalimantan, kemudian ikon dari IKN baru dan juga magnet pariwisata begitu Pak Nyoman? Betul, Mbak. Ya. Jadi begini, gedung yang Garuda itu memang kita targetkan tidak sekedar menjadi kantor presiden untuk mengendalikan bangsa ini yang jumlahnya 200 juta 60 kali ya, 260 juta. Nah, ini juga harus mempunyai nilai yang lebih dari itu, yaitu menjadi ikon yang kemudian mengembang pariwisata, bahkan pariwisata mudah-mudahan berkembang. Nah itu harapan kami. Kalau maka dari itu duduknya Garuda itu di atas bukit yang tingginya 44 meter dari permukaan jalan ya. Tapi dari laut, permukaan laut itu 88 meter. Jadi dia dengan jarak 10 kilo, 6 kilo itu masih tampak besar. Yeah. Nah ini kita jadi Kalimantan Timur ya, kita mempunyai ikon baru, bisa nanti dengan berkembangnya pariwisata, turis berkembang, artinya hotel, restoran, industri kecil, kerajinan itu akan berkembang otomatis sendirinya, karena itu tidak bisa dipaksa, ya kan? Kalau itu dia pengen penasaran, pengen lihat ke sana, kita berduyun-duyun ke sana, sehingga ekonomi rakyat itu berkembang. Jadi itu tidak sekedar jadi kantor, tidak sekedar jadi rumah. Jauhkan pikiran seperti itu. Ya, jadi sekarang itu bangunan-bangunan yang besar harus mempunyai makna yang lain, yang bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Itu pemikiran saya. Itu, Mbak. Oke, baik. Pak Nyoman, ada target kira-kira kapan kemudian mulai dibangun basic Istana Kepresidenan ini, Pak? Ada bocoran? Nah, saya belum tahu persis, belum dengar. Yeah. Kemarin memang saya ada ajakan oleh Bapak Menteri untuk menemani ke ke kawasan IKN itu. Kebetulan saya bentrok waktunya, sudah kadung janji dengan orang, saya minta izin tidak bisa ikut. Nah ternyata ke sana itu ada Ibu Sri Mulyani yang melihat nanti ke lapangan, maksudnya mungkin dia ngeluarin uang, benar nggak ada proyeknya kan, barangkali itu dia pengen langsung sampai di titik nol itu, ya, di tengah-tengah itu nanti. Nah itu sudah ke sana, mungkin itu tanda-tanda. Kalau sudah ada undang-undangnya, mungkin itu bisa cepat direalisasi. Tapi saya belum tahu, karena nanti prosesnya, karena kami menganggap kerjaan basic design itu sudah selesai, sudah saya kira udah lebih dari basic design lah itu ya.
Ya. Itu nanti akan ditenderkan, pemenang tender lah yang akan bertanggung jawab terhadap proyek ini. Gitu. Iya, karena besteknya keluar dari mereka. Nah, disitulah nanti ahli-ahli yang punya sertifikat yang akan ikut memenangkan tender itu. Kalau di sekarang pun kami juga pakai ahli-ahli, ada profesor doktor yang terlibat, ada 4 orang kalau nggak salah. Ya. Juga ada ahli jembatan sertakan di kita, minimal walaupun namanya basic design itu masuk akal dan kita bertanggung jawab walaupun sebatas basic design. Jadi sebenarnya basic design itu tidak harus sampai seperti itu. Iya. Jadi Mbak Dea juga bisa ikut, kalau bisa orang-orang sedikit ini saya pengen begini, itu bisa. Siapa saja, nggak ada hukum, itu nggak ada salahnya. Siapapun bisa. Kalau itu dikatakan saya ada juga loh yang mengatakan saya melanggar hukum. Apa melanggar undang-undang kata siapa? Ingat loh, semua individu itu boleh mempunyai ide yang namanya basic design itu, ya. Semua, siapa tidak terkecuali. Ibu-ibu yang lagi masak di dapur pun, ibu rumah tangga boleh. Nggak ada yang boleh melarang ide itu. Kita ini bukan Korea Utara. Ingat, jadi kita punya namanya hak asasi, HAM, yang mengasih ide itu, ya, itu Tuhan dari atas ngasih bakat itu. Kalau berani melarang. Nah, kalau itu betul undang-undang melarang orang berkreasi, saya kira harus dirubah undang-undang itu. Itu undang-undang yang melanggar hak asasi, karena sekarang undang-undang itu dasarnya hak asasi. Ingat, ini jangan asal ngomong saja nih teman-teman yang seperti ahli tahu gitu, ternyata nggak ahli juga ya. Jadi ingat itu, siapa saja, termasuk Mbak Dea boleh mengusulkan ide. Kalau diterima, kan kita bersaing. Ya, waktu itu kita bersaing dengan 4 arsitek. Mereka mungkin tidak dipakai, saya nggak tahu. Ya, nah kemudian milih saya, apa pertimbangannya saya juga nggak tahu. Nah, ya itulah. Jadi soal kalah menang, saya ini tahun kemarin aja ada 4 sayembara besar saya ikuti kalah. Nah, karena jurinya nggak tahu saya siapa jurinya, tiba-tiba kalah aja. Nah, contohnya airport dari terminal 3 kita ikut kalah. 4 ikut, 4 tidak aneh. Persyaratannya arsitek yang terlibat di situ harus pernah mengerjakan airport yang bisa menerima 30 juta. Nggak ada arsitek Indonesia. Saya sampai bekerja sama dengan EGIS itu dari Prancis, karena saya tidak akan memenuhi syarat, gitu loh. Tapi ya kalah juga gitu. Terus yang menang, dia nggak pernah tuh ngerjakan proyek seperti itu, kok bisa menang. Nah ini siapa yang memenangkan? Nah itu seperti itu. Tapi toh saya ya sudahlah. Kalau udah menang ya sudah aja. Ikut juga di itu, di apa namanya? Labuan Bajo ya, kita bikin ikon sana ya kalah juga. Kenapa mesti harus marah kalau kalah itu? Ya, kita harus belajar fair. Ya, saya dengar juga kenapa kita tidak disertakan jadi juri gitu ya. Dan kalau dia misalkan jadi juri, gengnya dia lagi yang menang. Terus. Iya, pakai dia mungkin sekali yang mau presiden atau seperti tahu kalau dia yang gengnya dia lagi. Nah ini tidak boleh lagi begitu. Menurut saya ya, arsitek kita nih harus berubah. Harus berani maju. Bayangkan seni rupa saja tahun 76, 75 itu sudah berontak kita. Seni rupa ya. Contohnya, kita ngelawan isme itu. Tidak mau ada isme. Memang ini partai politik, ya kan? Isme tidak kita terima. Itu buang dalam itu. Pengkotak-kotakan juga tidak ada. Low art, high art itu yang dari barat itu kita juga lawan.
Jadi kita sekarang mandiri sekali yang namanya seni rupa Indonesia saat ini, seni rupa modern, dan kita maju. Ya. Nah itu, jadi jangan terus kita malah menyempitkan diri sendiri dengan ada undang-undang. Arsitek apa harus bertanggung jawab? Menurut saya sih enggak. Ya. Yang bertanggung jawab nanti itu yang ngerjain struktur lah, ngerjain apa itu. Kalau arsitek itu lebih bersifat mengerjakan estetik dan fungsinya. Ya, kalau gedung ambruk kan ada ahli struktur. Nah, arsitek harus meminta, saya ingin strukturnya seperti ini, seperti itu, gitu loh. Seperti saya ngerjakan GWK, memang pikiran ini saya enggak, tapi saya mementingkan teknologinya supaya para ahli struktur ini bisa menghitungnya. Kalau enggak akan karena patuh keruan. Nah, sayalah menemukan patennya. Bagaimana seorang ahli struktur bisa mudah menghitungnya? Karena outline dari struktur itu sudah ketemu dari gambar dari kita. Itu yang kita berikan. Jadi mudah mereka menghitung dan membentuknya. Itu cara kerja. Ini sudah modern sekali kita itu dari tahun 91. Sekarang sudah 2000 sekian. Itu loh. Jadi harus berubah kalau ingin maju. Jangan berlindung dari masalah tadi itu. Masalah asosiasi lah, masalah pakai. Nggak begitu, kita bersaing itu ya bukan masalah arsiteknya, tapi karyanya. Ya si A insinyur apa dia bisa juga lebih bagus dari yang berpengalaman, belum tentu. Gelar makanya. Contoh misalnya Pak Apandi punya gelar nggak? Dia nggak, tapi lukisnya tetap gitu. Oke. Baik Pak Nyoman, nanti kita akan lanjutkan lagi, masih ada satu segmen Pak Nyoman bersama Sultan TV. Silakan. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV untuk Pak Nyoman. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjawab kebutuhan ibu kota negara masa depan. Terlebih bila Indonesia mampu menempati jajaran ekonomi maju. Hasil kajian Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF 2019, pemindahan IKN dipandang penting. INDEF memiliki beberapa pertimbangan yang mendasari IKN pindah dari Jakarta ke tempat lain, khususnya Kalimantan. Dari hasil penelitian, diketahui sebanyak 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk kurang dari 10% kecuali Sumatera. Pemindahan IKN akan memecah konsentrasi demografi dari Jawa ke Kalimantan. Kedua, Pulau Jawa berkontribusi sangat besar terhadap produk domestik bruto sebesar 58%, sementara Kalimantan hanya 8%, Sulawesi 6%. Ibu kota negara baru memiliki aspirasi sebagai penggerak ekonomi baru Indonesia dengan PDB senilai 180 miliar US dollar. Melalui ekonomi berbasis nilai tambah dan produktivitas tinggi yang dihuni oleh 2 juta penduduk. Klaster ekonomi akan dirancang untuk membentuk sinergi di antara industri yang akan memperkuat penciptaan nilai secara keseluruhan. Strategi ini akan menciptakan struktur ekonomi Kalimantan Timur yang kokoh seperti ekonomi negara maju dan meningkatkan pendapatan per kapitanya setara dengan berpendapatan tinggi. IKN didesain menjadi sebuah kota yang terinspirasi oleh nilai-nilai universal yang menciptakan pusat ekonomi baru untuk Indonesia.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Saya juga masih ditemani Pak Nyoman Nuarta yang masih bersama kami tentunya pemirsa ya. Pak Nyoman, ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Pak Nyoman dari kanal YouTube sultantv.co. Bapak, izin saya bacakan satu persatu. Ini terkait dengan apakah rancangan di sekitaran Istana Kepresidenan di IKN ini juga ada tentang penanganan banjirnya Pak katanya. Silakan Pak. Kebetulan yang mendesain rancangan ibu kotanya yang menang itu namanya Sibarani. Mungkin harus ada, seperti kita juga ada, karena masing-masing dari bangunan itu memiliki sistem sendiri untuk mengatasi banjir itu. Nah ini secara makronya saya belum lihat desainnya ya, tapi kemudian memang permintaan presiden itu gedung-gedung pemerintahan yang ada di sekitar istana itu tingginya tidak boleh lebih dari 4 lantai. Itu perintah kemarin saya lihat. Maka dari itu saya diminta oleh presiden untuk mengontrol itu, yang berkoordinasi dengan kita supaya keamanan itu tetap terjamin dan juga dari security. Security, masalah safety, keamanan itu harus betul-betul dipikirkan. Nah itu kemarin yang saya dapat ininya langsung di Pak Presiden menyampaikan supaya gedung-gedung yang kiri kanan istana yang rencananya itu dibangun untuk kantor-kantor kementerian itu harus ditata sedemikian rupa, tingginya tidak boleh terlalu tinggi. Di samping itu tanah di sana kan luas kan dan nggak beli gitu loh. Jadi kenapa sempit-sempit yang sepertinya jangan-jangan idenya seperti Singapura tuh, jangan. Ini harus justru masing-masing gedung kalau menurut saya harus punya halaman yang luas. Ya, toh tanahnya nggak beli gitu loh. Nah, harus buat bagus kenyamanannya supaya betah sana gitu, hijau dan sebagainya itu. Jadi kita semua membangun kota itu di kota yang hijau semua. Nah itu contohnya istana ngasih contoh. Jadi yang hijaunya 92%. Nah, itu coba bayangkan 92%. Jadi kan luar biasa itu. Belum ada itu bangunan yang hijaunya 92%. Jadi kita harus dari hatinya sayang terhadap lingkungan itu. Jangan ngomong berteori saja, buktikan gitu lah ya. Saya berbicara seperti ini karena saya membuktikan. Di halaman rumah saya ini ada 2.000 pohon lebih. Pohon beringinnya aja ada 7 kalau salah. Ya, pohon beringin itu kanopinya kan nggak bisa 100 meter. Besar. Tapi itulah kebanggaan saya terhadap lingkungan, bagaimana kita ya hidup yang sudah diberikan tempat yang bagus ini, dan kita harus pelihara dan kembangkan. Itu konsep hidup saya. Jadi kalau ada yang meragukan saya mengenai hijau itu, datang ke saya dulu, lihat dulu tempat saya. Siap. Gitu ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa sih Pak perbedaan dan mungkin ada sedikit bagaimana penampakan yang dulu desain Bapak yang dulu hingga sekarang yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Ya begini, dulu kan namanya juga ide buta, tidak tahu lokasinya nanti seperti apa. Ya kita pikir rata tempatnya, ya kita desain lah macam-macam gitu. Kalau namanya tempat rata, bagaimanapun gedung-gedung itu akan kelihatan menonjol ke atas ya kan. Misalnya harus 4 lantai atau 2 lantai, dia akan kelihatan dari tanah itu karena rata. Nah sekarang ternyata tanah di sana itu konturnya itu hampir kita tidak menemukan tanah rata, berbukit-bukit dan curam.
Nah, karakter tanahnya pun ada yang namanya clay shale. Clay shale ini tidak boleh kena air. Kalau dia kena air, mencair, bisa longsor. Oke. Gitu. Ini harus kita pikir matang-matang. Persoalannya sekarang, Pak Presiden juga nggak mau lihat bangunan dari itu pada banyak bangunan di belakangnya. Nah, kita harus mempunyai akal. Semua akhirnya bangunan itu hanya satu lantai dari permukaan jalan itu. Terus ke lembah dia mengarahnya, bisa 4 lantai, tapi ke bawah ke lembah. Jadi dia tidak akan kelihatan dari dari sana itu akan tertutup oleh pohon juga yang selantai itu, ya. Jadi hijau aja tampaknya itu. Nah itu pun Pak Presiden belum puas. Ya. Kita harus punya botanical garden di masyarakat bisa berrekreasi di sana, dan belajar anak-anak melihat pohon-pohon yang harus kita sebagainya. Itu mimpi Pak Presiden, dan saya juga sama gitu loh ya. Saya pencinta tanaman, belum berani nebang pohon itu. Ya. Jadi cocok saya. Makanya saya sudah sebenarnya membibitkan juga, nanti kita bisa sumbangkan ke sana pohon-pohon yang bagus ya. Yang kita anggap itu. Jadi masyarakat pun nanti saya kira saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, nanti masyarakat itu kalau ini mau pohon, memang apa aja apakah diperbolehkan, dan nanti kita pikir. Jadi supaya betul-betul merasa menjadi milik rakyat, ya. Oke, baik. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Nyoman. Ini katanya boleh dikoreksi kalau tidak salah, ada sedikitnya 8 gedung di sekitaran Istana Kepresidenan di IKN. Apakah Pak Nyoman juga yang turut serta mendesain 8 gedung lainnya? Begini, kita ini ada tim. Nah, saya itu seperti saya katakan, saya itu hanya membuat basic desainnya, gagasan awal, kemudian dikembangkan oleh arsitek-arsitek kita. Supaya ada kekompakan desain. Ya. Memang ada satu istana itu yang di depan yang ada ada pilar-pilar itu istana kita sebut, entah nanti apa namanya. Saya sekarang itu sebut istana. Kemudian yang Garudanya kantor presiden, terus ada pavilion presiden, terus ada masjid kecil untuk presiden dan staf-stafnya. Terus kemudian ada pavilion, ya, itu pavilion presiden itu yang akan tinggal di sana. Terus ada wisma, itu wisma negara untuk tamu-tamu agung yang nginap di sana. Terus ada yang besar, setpres, kantornya besar. Ada staf khusus, itu satu kantor. Terus ada juga gedung edukasi, di mana ada museum, galeri di sana yang saya harapkan itu bisa dibuka sehari-hari, pelajar-pelajar bisa melihat-lihat. Dan yang gede juga adalah utility, ada bengkel di paling belakang, bengkel parkir di sana, kumpul di sana itu. Jadi sedemikian banyak gedung-gedungnya ya, yang harus kita desain untuk persiapan lelang. Itu. Oke, baik. Baik, Pak Nyoman, kita ke pertanyaan terakhir. Ketika Pak Nyoman mengikuti sayembara, menurut Bapak siapa saingan terberat saat membuat basic design IKN, Pak? Silakan. Sebenarnya sih nggak ada berat ringan lah, pokoknya kalau saya tuh orangnya buat sungguh-sungguh, kerjanya keras, ya, itu kan tugas kita desain dalam waktu 10 hari. Bisa ditayangkan itu. Nah, tidak diminta untuk video, tapi saya kasih video. Saya bekerja pada saat itu cuma berdua, arsitek saya, Pak Lili namanya, terus saya cuma berdua. Dan siang malam kita kerjakan. Ya, akhirnya pas akhir kita bisa selesaikan. Ya tidak sempurna tentu, karena tadinya data-data juga kita tahu dikit-dikit. Ya, jadi ngarang-ngarang lah, banyak ngarang, karena namanya juga desain dasar ya. Nah, tapi terus kita yang dipilih, barangkali pertimbangannya nggak tahu apakah yang lainnya bisa selesai atau enggak, saya nggak tahu. Mereka kan grup yang banyak kan, kalau saya hanya berdua kerja, dan biasa begitu.
sekarang pun di studio kita ada anak-anak muda sekarang 2 orang yang membantu kita, cuma berempat sebenarnya kerja itu. Ya. Jadi cukup efektif, ya, keras. Kita senang kerja. Gitu. Nah ini ya saya nggak tahu kenapa saya yang dipilih ya. Nah, satu lagi sebenarnya yang dipilih ada Masjid Agung. Masjid Agung sebenarnya kita bisa tayangkan ini kalau ada waktu ya. Yeah. Ya, tapi ya lain kali lah ya. Itu Masjid Agung kita juga yang disuruh oleh Pak Menteri dan Pak Presiden untuk kita bisa memberikan desain dasar ya, basic design itu Mbak. Jadi kami itu dipilih bukan minta-minta kerjaan ya. Siap. Ya. Dan kita diadukan dengan arsitek yang terkenal gitu. Jadi kita ikut saja, ya kalah pun nggak apa-apa. Saya katakan saya sering kalah juga. Jadi tergantung yang milih kan. Ya. Gitu. Jadi ini ide dasar ada undang-undangnya. Jangan dibawa ditarikan wahnya menyalahi undang-undang. Undang-undang siapa? Ayo berdebat sama saya. Ya, itu kalau yang ide dasar saya katakan maknya jas saja bisa ikut tuh, boleh, kenapa tidak? Tak ada larangan, ide itu dari siapa saja gitu. Nah ini kan mengada-ada nyebut-nyebut undang-undang itu kan berlaku untuk arsitek yang nanti merencanakan itu ya, buat ide yang kita sebut itu ya. Itu lain lagi, itu masih jauh. Baik. Nah, ya memang kekecewaan itu ada, kekecewaan itu ada. Tapi ya nggak usah ngarang-ngarang gitu ya. Jadi jangan menyangka kita sebodoh itu gitu ya. Dan juga jangan terkesan menterinya bodoh dan presiden itu bodoh gitu loh. Memberikan saya juga itu cuma tugasnya basic design. Ya, itu yang undang-undang itu ya supaya serem aja, serem apa? Jangan-jangan berbalik, dia yang susah nanti, bener. Ya, habis ngomongnya kan seolah-olah saya ini melanggar apa undang-undang. Ya coba aja saya. Gitu. Dan dia kenalan saya juga tuh yang bicara itu. Siapa ya Man? Ada. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Nyoman Nuarta sudah membersamai Sultan TV Bapak di pagi hari ini. Sekali lagi selamat untuk basic desainnya yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dengan harapan meskipun harusnya sudah selesai tadi ya Pak Nyoman ya, tapi ternyata Bapak Presiden inginnya Pak Nyoman turut serta sampai akhir pembangunannya begitu. Saya selalu Pak Nyoman. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan Pak kepada pemirsa Sultan TV dan juga masyarakat? Begini ya, khusus untuk arsitek muda kita dan seniman-seniman kita, kreativitas kita itu tidak boleh dibendung, dihalang-halangi oleh apapun. Ya, ingat itu adalah hak kita yang dilindungi oleh HAM. Jangan coba-coba menghalangi orang berkreasi. Ya, itu perkara nanti pertanggungjawabannya. Kan juga tahu dia harus bekerja sama dengan siapa ya. Contoh begini, GWK itu saja 121 meter setara dengan gedung 34 lantai ya. Di sana ada gempa, ada angin yang besar, tidak seperti di Bandung. Bandung ada gempa tapi angin tidak sebesar di Bali ya. Nah di Bali itu anginnya saja besar ya, bisa mungkin sampai 40 km, pernah katanya 70 km per jam, itu berat. Maka dari itu saya dalam konsep berkarya saya, seni, teknologi, sains, dan ekonomi selalu menjadi latar belakang pemikiran saya. Setiap proyek saya buat bisnis plan juga. Kenapa? Karena akan melibatkan uang besar, siapa yang mau membiayai kalau modalnya kembali, ya.
Dan juga tanggung jawabnya seperti apa? Ya masing-masing itu yang harus kita kasihkan ahli struktur si A, si B yang punya rekomendasi sudah bagus. Nah, kemudian lebih meyakinkan secara saintifik kita uji sampai ke Melbourne dan ke Toronto tes terowongan anginnya untuk mendapatkan absahan dari struktur dan sebagainya itu, ya. Juga gempa. Mungkin perlu diketahui besok setelah diresmikan oleh Pak Presiden, kita menghadapi gempa 6,5 skala Richter di Bali, dan kita alhamdulillah tidak ada terjadi apa-apa. Itu jadi artinya apa? Pemikiran kita tidak seperti yang mereka bayangkan, sederhana sekali. Kita berpikir sudah jauh sekali. 30 tahun yang lalu saya sudah berpikir seperti ini, yang sekarang diadop oleh teman-teman itu yang merasa terus lebih tahu dari saya. Kan aneh juga itu, ya. Dan kita itu sudah menemukan patennya tahun 91, teorinya 91, kita patenkan 93. Nah, sekarang baru kita perpanjang lagi. Gitu. Jadi kalau yang pengen buat mobil, buat model-model mobil, gedung, datang ke saya ajarin. Ya, ajarin. Nah, nanti baru lihat bagaimana mudahnya membuat sebagai GWK itu tidak dibantu oleh scaffolding atau stagger masang. Tidak seperti masang cladding-cladding di Jakarta. Nah, saking persisinya kita bisa menghitung beratnya dengan persisi, dengan cara pemasangan kita tanpa dibantu sama sekali, nggak ada stagger. Kalau kita pakai stagger, itu perlu 157 miliar yang menawarkan ke saya. Baru dari mana duitnya? Patungnya saja cuma 150 miliar. Jadi kan aneh, masa stagger ini lebih mahal? Nah itulah pentingnya teknologi. Bagaimana bisa save, ya, menghemat dana yang cukup besar. Pekerjaannya selamat. Dan perlu juga diketahui kebanggaan saya itu zero accident. Proyek yang begitu lama dan besarnya itu zero accident. Kenapa lama? Karena memang nggak ada duit, itu proyek pribadi tadinya, bukan proyek negara atau pemerintah atau Pemda, tidak. Itu proyek. Itu jadi bedanya itu. Jadi orang-orang menyangka saya dapat proyek dari negara. Banyak ngomong kok mangkrak segala macam, ya. Itu kita bayar sendiri dengan jualan patung lah segala macam itu, ya. Nah ini pemikiran lain dari saya. Saya baru kali ini mengerjakan proyek negara, proyek pemerintah. Sebelumnya saya bikin proyek sendiri, kan berbeda. Nah, arsitek kita lebih banyak menunggu proyek dari pemerintah, dari masyarakat dan sebagainya. Kalau saya membuat proyek, hampir nggak pernah mengerjakan proyek orang. Demikian, Mbak. Baik. Jadi ini kok beda. Baik, terima kasih banyak Pak Nyoman Nuarta. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa kopi darat atau mungkin kita bisa mengunjungi Pak Nyoman di Bandung ya Pak. Dengan senang hati. Siap. Ya, supaya saya rasakan atmosfernya seperti. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Nyoman, sehat selalu, sukses. Semoga terus berkarya Bapak, dan ini menjadi contoh yang luar biasa untuk para seniman dan juga para arsitek di luar sana ya Pak ya. Ya. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya di pagi hari ini, dan besok kita tentunya akan kembali lagi hadir di jam yang sama tentunya di Talk Show Bijak hari ini di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga mohon maaf tidak semua pertanyaan yang bisa kita bacakan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.